Baik, selamat sore untuk kita semua. Di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang keperawatan HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafza. Seperti yang kita ketahui, pengertian HIV/AIDS adalah HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit faktor risiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang berisiko terinfeksi penyakit ini, yang pertama, orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Dua, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Tiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Empat, pengguna narkotika suntik. 5. Orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Yang selanjutnya, faktor penyebab terjadinya penyakit HIV dan AIDS. Seperti di gambar, di negara Indonesia penyebaran dan penularan HIV paling disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantung menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu tertular. Semua orang berisiko terinfeksi HIV. Selanjutnya, gejala yang dialami saat terkena HIV atau AIDS. Tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Untuk tahap yang kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Untuk tahap yang ketiga, tahap terakhir, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Kedua, demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Keempat, merasa lebih setiap saat sulit bernapas. Untuk selanjutnya, diagnosis HIV/AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah diagnosis. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain 1. Tes antibodi, 2. Tes antigen, 3. Hitung sel CD4, 4. Pemeriksaan viral load, kelima tes retensi. Selanjutnya, pengobatan HIV. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk mengandalkan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain entravirin, efavirenz, lamivudin, zidovudin, dan nevirapin. Selanjutnya, pencegahan HIV dan AIDS. Terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain 1. Gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. 2. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Jadi nggak boleh banyak-banyak cewek. 3. Bersifat jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Jadi, kalau sudah terkena HIV, bilang saja. Penyalahgunaan nafza dalam penderita HIV. Penggunaan narkoba yang semakin meluas di berbagai kalangan masyarakat dewasa ini tampaknya masih belum teridentifikasi secara komprehensif. Walaupun upaya penanggulangan sudah mulai bermunculan di sini, tapi data mengenai seberapa luas penyebaran masyarakat, siapa saja yang terlibat, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap permasalahan,
individu serta dampak yang ditimbulkan dan sebagainya masih belum tersedia, baik itu di instansi resmi maupun yang bergerak dalam bidang penanggulangan narkoba. Dulu kita pikir antara narkoba dan AIDS nggak ada hubungannya. Ternyata sekarang buktinya menunjukkan bahwa kasus AIDS yang disebabkan karena narkotika meningkat drastis, terutama di kalangan remaja. Di beberapa negara, penggunaan nafza, narkotika, alkohol, dan psikotropika dan zat adiktif melalui jarum suntik atau lebih sering dikenal dengan IDU, injection drug user, atau obat yang disuntikkan menjadi sebuah tren baru yang menjadi pemicu kasus-kasus HIV seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, termasuk Indonesia. Dengan kondisi tersebut, jelas akan menjadi pemicu yang mengkhawatirkan terhadap kasus-kasus di sebuah daerah. Kondisi seperti itu pun ternyata sudah terjangkau di kalangan IDU di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus HIV yang disebabkan oleh IDU, yaitu 1.283 kasus HIV, 60 diantaranya disebabkan oleh IDU. Gambaran yang cukup mengejutkan, barang bisa dilihat pada perkembangan 6 bulan terakhir sampai dengan bulan Juni 2009 ini, di mana dari 240 kasus baru, 37 kasus diantaranya itu disebabkan oleh IDU. Seperti pengalaman negara-negara lain, perkembangan kasus HIV/AIDS pada IDU ini diperkirakan bisa mencapai 40%. Ada 5 faktor yang dapat berdiri sendiri atau bergabung satu sama lain untuk menjelaskan mengapa seseorang bisa menjadi penyalahgunaan nafza, sedangkan lainnya tidak, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk menekan frustasi dengan agresif, ketidakmampuan menandai kepuasan. Yang kedua, tidak ada identifikasi seksual yang jelas. Yang ketiga, kurang kesadaran dan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang bisa diterima secara sosial. Yang keempat, menggunakan perilaku yang menyerempet bahaya untuk menunjukkan kemampuan diri. Yang kelima, menekan rasa bosan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Tidak karena